Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an. Saudaraku seiman seakidah, setiap kita baik itu pemuda, pemudi Islam mengidamkan mendapat pasangan yang soleh dan solehah. Bahkan di antara kita merencanakan untuk mendapatkan anak-anak yang soleh. Sehingga yang kita bayangkan sekarang adalah bagaimana kita mengidamkan anak yang soleh. Satu hal yang tidak boleh luput dari kita, bahwasanya tidak salah bila di antara kita, setiap orang di antara kita mengidamkan anak yang soleh. Namun titik poin yang harus kita garis bawahi dan kita yakini sebagai titik kita bertolak, sebelum kita mengidamkan anak-anak yang soleh dan soleha, maka bercermin terlebih dahulu kepada pribadi kita sebagai calon suami atau calon istri. Mengapa demikian? Karena anak itu terlahir dari rahim istri kita dan dari ayah yang menjadi suaminya. Sehingga persiapan utama yang wajib kita pikirkan bagaimana masing-masing pasangan bercermin, mengevaluasi, yang pertama kali menyiapkan dirinya menjadi sosok yang soleh dan soleha adalah pasangan suami dan istri. Mengapa demikian? Bukankah Nabi kita Muhammad SAW berpesan kepada para ayah, orang tua wali, seorang wanita dengan pesan beliau, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Kata Rasulullah, jika datang kepada kalian wahai para orang tua wali, para wanita, seorang lelaki, seorang pria yang setelah kalian amati, kalian teliti, kalian kaji, si pria ini kalian ridhoi, kalian cintai, kalian sukai dua aspeknya, dinahu wa khuluquhu, agama dan akhlaknya. Ini sinyal dua aspek ini punya peran penting, punya pengaruh besar. Din wal khuluq tidak bisa dipisahkan. Agamanya baik tapi akhlak kurang baik, tidak bisa terima. Akhlaknya baik, nggak punya agama, lebih parah, ditolak. Sehingga dua hal ini yang menjadi titik tolak seorang lelaki atau calon suami yang layak menjadi seorang suami bagi seorang wanita. Dinahu wa khuluquhu. Maka segera nikahkan. Yang kedua, siapa yang kita akan solehkan? Yang kedua adalah seorang wanita yang menjadi bakal calon seorang ibu, yang dari rahimnya lah akan lahir seorang anak. Bagaimana seorang wanita dikatakan dia lah jadi ibu yang baik? Maka Nabi mengatakan, tungkahul mar'atu li arba'in. Seorang wanita itu Nabi izinkan kita memilih menikahi seorang wanita ketika dia memiliki 4 kriteria. 5 liha, harta kekayaannya, wali jamaliha, kecantikannya, wali hasabiha, garis keturunannya, wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidadiddin. Nabi mengatakan, pilihlah kriteria wanita terbaik adalah karena agamanya. Taribat yadak, maka engkau akan selamat, engkau akan beruntung. Ini seorang wanita yang kelak nanti dia akan mengandung anak-anaknya. Harus memiliki kriteria utama, itu masalah agama. Dengan beragama maka seorang wanita akan mudah diarahkan, dididik menjadi seorang ibu. Sehingga dua pasangan ini dituntut untuk bisa bersinergi dan berkolaborasi menjadi pasangan suami istri, soleh dan solehah. Sehingga Al-Imam Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri mengatakan ketika ditanya oleh seorang sahabatnya, "Wahai Imam, saya punya seorang anak gadis yang cantik belia, dan saya bagaimana memilihkan pasangan hidup untuk putri saya?" Apa kata beliau? "Hati-hatilah, waspadalah, jangan pernah kau jodohkan anak gadismu kecuali pada seorang yang bertakwa." Kenapa dikatakan bertakwa? Kata Imam Al-Basri, dia mengatakan, "In ahabbaha akramaha, wa in abghadaha lam yadlimha, au la yadlimuha." Karena seorang suami ketika sudah memiliki modal ketakwaan yang benar, takwa yang baik, maka dia ketika mencintai putrimu sebagai istrinya, akramaha, akan memuliakannya, akan menghormatinya, akan menyayanginya.
Dan suami yang bertakwa, in abghadaha au karihaha, ketika ada waktu muncul rasa kurang suka, la yadlimuha au lam yadlimha, tidak akan mendoliminya. Sehingga dari sini kita menyadari bahwasanya kita menyiapkan tempat untuk calon anak kita, yaitu ayah dan ibu. Wabil khusus peran terbesar dalam mencetak generasi yang saleh, salihah, generasi yang robbani adalah seorang ibu. Mengapa demikian? Peran orang tua sangat besar. Menyiapkan anak gadisnya, anak putrinya menjadi madrasah. Karena bangsa Arab sering mengatakan al-ummu madrasatun. Ibu itu sekolah yang hakiki untuk anak-anaknya. Kenapa demikian? Sejatinya tatkala anak kita sekolah di lembaga pendidikan yang formal, itu formalitas. Setinggi apapun perhatian seorang guru kepada murid, belum bisa mengalahkan perhatian orang tua kepada anaknya. Sehebat apapun cinta seorang guru kepada seorang murid, tidak bisa mengalahkan cinta orang tua kepada buah hatinya, belahan jiwanya, darah dagingnya. Dan sehebat apapun dekapan kehangatan seorang guru untuk muridnya, belum bisa mengalahkan dekapan yang penuh kehangatan dari ibu dan orang tuanya. Sehingga kata para ulama, al-ummu madrasatun. Ibu itulah sekolah pertama untuk anak-anak kita. Sehingga para orang tua yang punya anak gadis, mereka katakan, in a'dattah, jika engkau wahai para orang tua telah berhasil menyiapkan seorang wanita untuk menjadi madrasah untuk anak-anaknya, sekolah untuk anak-anaknya, a'dattah, engkau telah menyiapkan syu'aban, satu komunitas, satu bangsa, thayyibat al-a'raq, yang akan lahir dari mereka generasi yang baik, generasi yang soleh. Setelah kita mendapatkan dua pasangan, laki-laki dan wanita yang soleh-solehah, maka selayaknya mereka berdoa kepada Allah Rabbil Izzah. Bahkan doa ini tidak hanya dikhususkan bagi mereka yang sudah menikah. Yang belum menikah pun disahkan berdoa dengan doa itu, yang Allah abadikan. Dalam surah Al-Furqan ayat 74, Allah mengatakan, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka ibadur rahman yang berdoa kepada Allah, rabbana hablana, ya Allah ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami min azwajina, dari pasangan hidup kami, istri-istri kami, wa awa, kata mereka, min azwajina wa dzurriyyatina, dan anak cucu kami. Apa? Qurrata a'yun. Jadikanlah mereka sebagai manusia yang bisa menyejukkan pandangan mata kami, menyenangkan hati kami. Waja'alna, dan jadikanlah kami pula ya Allah lil muttaqina imama, pemimpin bagi orang-orang yang muttaqin. Terlebih ketika sudah melangkah dalam jenjang mahliga rumah tangga, terus rutinkan doa ini. Memohon kepada Rabbul Izzah agar Allah ketika berkenan menitipkan kepada istri kita anak, janin, semoga doa kita terkabulkan. Doa itu tidak bisa kita sepelekan. Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, Allah abadikan doa beliau. Beliau ketika memohon kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Bila sekaliber Khalilur Rahman, Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah dengan mengatakan, Rabbi, ya Allah ya Rabbku, habli minas solihin. Berikan kepadaku, anugerahkan kepadaku anak-anak yang soleh. Subhanallah. Itu langkah pertama. Kalau kita bertanya, apa kaitannya antara orang tua yang soleh dengan anak yang soleh? Kenapa kok yang harus pertama disolehkan orang tuanya? Iya, karena pengaruhnya besar, dampaknya besar. Karena pohon yang baik akan berbuah dengan buah yang baik dan manis pula, dan ranum. Maka sama dengan anak kita. Lihat ketika Allah mengabadikan kisah di Al-Quranul Karim dan Al-Kahfi ayat 82, wa kana abuhuma salihah. Anak yatim itu yang Allah jaga harta warisan orang tuanya sampai tumbuh dewasa. Mengapa Allah berkenan menjaga, memelihara harta anak yatim ini? Apa kata Allah? Wa kana abuhuma salihah. Karena kedua orang tuanya, ayah ibu dari anak yatim ini adalah sosok seorang ayah, sosok seorang ibu yang soleh. Karena Ibnu Katsir dia mengatakan, kesolehan orang tua, kebaikan orang tua, berbuah kebaikan untuk anak-anaknya. Yang kelak anak itu akan memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya, memberikan manfaat untuk kedua orang tuanya. Sehingga perkara yang prinsipil yang harus kita perhatikan, bagaimana
Saya dan Anda sebagai orang tua menyiapkan diri menjadi sosok seorang ayah dan seorang ibu dari istri kita itu sebagai seorang hamba yang soleh. Mengapa demikian? Karena titik puncak dari harapan yang kita inginkan sepeninggal kita, kita kembali mengenang, mengingat yang Nabi sampaikan kepada kita, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amalu illa min salasatin. Ketika ada anak Adam, manusia yang meninggal dunia, maka sudah terputus dari dia amalnya, kecuali 3 hal yang akan terus mengalir. Min sadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin sholihin yad'u lahu. 3 hal. Sedekah jariyah, terus mengalir pahalanya. Ilmu yang diamalkan dan dipakai oleh orang lain, dimanfaatkan. Ini titik tolak kita. Wa waladin sholihin yad'u lahu. Anak yang soleh, yang terus mendoakan kedua orang tuanya. Syaratnya adalah anak itu tidak akan mungkin mendoakan kedua orang tuanya kalau dia belum soleh. Sehingga Allah mengatakan kalimat walad yang soleh adalah yang mukmin, yang beriman, dan dia punya iman yang kuat, iman yang kokoh, sehingga harapannya yad'u lahu. Karena mustahil kalau anak enggak soleh akan mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Nabi memberikan sebuah sifat khusus, waladin solehin, anak soleh, yang terus tidak pernah putus mendoakan kedua orang tuanya, memohonkan untuk orang tuanya ampunan dan maghfirahnya. Subhanallah. Allahu Akbar. Tentu yang tak kalah penting langkah kita sebagai suami istri adalah bagaimana menempatkan diri di depan anak kita sebagai qudwah, sebagai uswah, sebagai role model, teladan untuk anak kita. Kenapa demikian? Karena yang pertama menjadi tumpuan pandangan anak kita dalam kesehariannya adalah kedua orang tuanya. Qudwah, uswah, dan keteladanan itu mutlak dibutuhkan oleh seorang anak ketika melihat, memperhatikan bagaimana perilaku kedua orang tuanya. Sehingga letakkan diri kita sebagai orang tua, sebagai uswah, teladan untuk anak kita, role model. Karena anak kita begitu bangun dari tidurnya, yang pertama dia pandang kedua orang tuanya. Bila baik tutur katanya, bila baik perilakunya, anak akan meniru kita. Ingat, pepatah Arab mengatakan al-waladu sirru abawai. Anak itu, kalau bahasa kasar orang kita, fotokopi orang tuanya. Anak itu cerminan orang tuanya. Banyak orang di luar sana ketika lihat anak kecil, dia akan mengatakan, ini siapa orang tuanya, bukan siapa tetangganya, tapi orang tuanya. Sehingga mereka memiliki formula baku. Pepatah yang sering mereka katakan kepada kita adalah al-waladu sirru abawai. Anak itu fotokopi cerminan kedua orang tuanya. Maka dengan demikian, posisikan diri kita minimal 2 hal tadi kita pegangi setiap saat. Mendidik diri pribadi menjadi soleh-soleha, menyiapkan diri dengan terus mensolehkan diri, berdoa kepada Allah Rabbil Izzah, lalu ketika Allah titipkan pada kita, titipan berupa seorang anak, maka tempatkan diri kita menjadi seorang role model, menjadi teladan dan uswah untuk anak-anak kita. Pada akhirnya, semoga Allah Rabbil Izzah berkenan menganugerahkan kepada kita semua sebagai hamba yang soleh dan soleha, dan menganugerahkan untuk anak-anak kita anak yang soleh dan soleha. Aqulu qouli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.